Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mitri Sustika dari kelas 1C Akuntansi, NPM C1C022154. Baiklah, di sini saya ingin membuat salah satu video pembelajaran dari mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hakikat ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup ideologi. Juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide, dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Jadi apa sih alasan Pancasila bisa menjadi ideologi negara kita? Jawabannya adalah karena Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi di dunia lain. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang sesuai terdapat pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dan juga alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara itu ada dua. Yang pertama adalah supaya warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan juga sebagai penyelenggaraan negara untuk memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara itu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibel. Yang dimana dimensi realitas adalah nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada dimensi idealitas yang berarti bahwa Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita negara. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas yang artinya mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk menggambarkan pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang warga negara yang meyakinkannya untuk
baru tanpa mengkhawatirkan kehilangan hakikatnya. Lalu, apa saja sih urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama adalah ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Jadi, apapun yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia itu berdasarkan dari ideologi negara dan berdasarkan dari undang-undang negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi, segala kelakuan yang sudah diatur di negara kita ini tergantung dengan nilai-nilai sila seperti norma beragama dan bertetangga. Fungsi Pancasila menjadi sebagai ideologi negara itu ada 3, yaitu mempersatukan, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dikarenakan Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berartinya berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang ketiga adalah memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Seperti banyaknya kita yang menggunakan ciri khas dari bangsa kita yaitu batik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Lebih dan kurang saya mohon